Nick, sekolah dulu tuh, ditungguin teman. Tinggal ya. Aduh, bentar. Bye. Ya, bentar. Yang kenceng tiupnya biar cepet. Terus nanti lu mau makan pakai lauk apa? Ikan ada ikan. Lu yang tangkep ya? Ayo. Mau dibikinin? Mau? Bikin sendiri. Nasinya udah matang belum tadi? Ikannya udah belum? Belum. Nah, kelarin ikannya dulu. Action. Nah. Oke. Pips, gue baru aja nyampe di Kota Hujan Bogor. Dan emang bener sih, langsung disambut sama hujan gue. Nah, di sini salah satu tempat yang mau gue datengin adalah tempat yang bisa mempertemukan gue dengan Presiden Pips. Jadi, langsung aja kita pergi. Pips, gue baru aja nyampe di lowong geledegan Eco Lodge dan ini back to nature, Pips. Pemandangannya indah banget, udaranya seger banget, dan yang bikin lebih menarik lagi, lokasinya di bawah kaki gunung, Pips. Tuh langsung kelihatan gunungnya. Wah, bener-bener healing nih. Jadi konsepnya tuh ada banyak bangunan-bangunan kecil yang bisa mencukupi kita yang nginep di sini. Bangunannya itu konsepnya kayak glamping gitu. Gue penasaran banget nih buat lihat kamarnya. Kita langsung aja ke sana ya. Welcome to my crib. Nih Pips, lihat nih. Namanya aja udah glamping nih suasananya. Dindingnya aja bukan dinding biasa. Tenda, Pips tuh. Gitu. Tapi tetap enak dan nyaman. Hal pertama yang gue sadari nih pas gue masuk nih, spacious banget, luas, ada sofanya, ada kasurnya segede gini, ada TV, sama ada AC adem. Nah, udah disediain semuanya. Terus yang lucu nih, kagak ada pintunya, disleting gini aja, set, ada toilet. Ya, terus masa gak ada pintu? Gak ada, tinggal disleting aja. Nah, mandinya di sini nih, lihat nih. Ada water heaternya juga, nyaman deh pokoknya. Ada beanbagnya juga, Pips, kalau mau nyantai. Lagi pengen ganti suasana nih, nonton TV atau main HP toh. Ya udah, ngaso aja bisa di sini. Oke, sekarang gue pengen kasih lihat sekitar hotelnya. Let's go, kita sini ya. Pips, nggak cuma pemandangan alam, kita juga bisa ngeliatin burung-burung cakep bener di sini, Pips. Lihat tuh, gokil. Pips, jadi nggak cuma ngeliatin burungnya, kita bisa langsung ngerasain sensasi di satu area bareng burung-burung ini. Jadi ada jaring raksasa nih di atas gue. Jadi kita masuk ke areanya dan ini ada burung-burung lepas berterbangan di dalam sini. Wih, nggak cuma ngeliatin juga, ada info-infonya juga, Pips. Jadi nggak cuma ngeliat, tapi kita belajar juga di sini. Ayo lanjut. Ternyata nggak burung doang, Pips. Ada segala jenis unggas di sini, sampai jenis-jenis ayam juga ada.
Cakep banget ya Pips tempatnya. Dan yang pasti nih, setiap titik cakep banget buat foto. Lihat nih foto-foto gue. Nah, setelah gue udah puas menikmati keindahan alam yang ada di sini, sekarang gue mau mencoba mencari nikmatnya makanan-makanan yang ada di Bogor. Nah, tips abis keliling ke area Surya Kencana itu tuh ngiler banget ngelihat banyak banget gerobak pikulan yang makanan-makanannya tuh khas Bogor. Nah, ada salah satunya nih yang berawal dari pikulan lalu buka ke restoran seperti ini. Soto kuning Pak Yusuf pakai P. Bukan F, pakai P. Nah, nih langsung aja nih. Nyampe sini nih, kita langsung disuguhin sama segala lauk pauk yang bakal dimasukin ke sotonya nanti. Halo Pak, punten ya Pak. Nah, ini langsung ambil sendiri aja ya? Oke. Nih, ini sengkel. Kalau ini daging biasa ya? Oke. Banyak banget nih pilihannya. Bingung nih jadinya. Kita cobain daging biasa sama sengkel kali ya satu-satu ya. Ini yang daging biasa nih ya? Oke, ini daging biasa. Tuh, daging biasa. Lagi ya, sengkel kali ya boleh ya. Kalau ini apa nih Pak? Oh sengkel juga ya? Wih. Bayang-bayang nih, segala isi tadi. Makasih Pak. Ya. Makasih Pak. Wih. Seger banget nih bentuknya nih. Wangi banget lagi. Nih, sesuai namanya. Bener-bener kuning banget, Bibs. Soto kuning. Nah, jadi yang bikin ini spesial nih, santan doang, nggak pakai susu. Jadi bener-bener rasanya khas banget. Kita langsung coba suapan pertama. Mari kita coba. Lagi ya. Ini gue langsung keinget sama masa-masa gue pas lagi di Cirebon. Keinget empal gentong. Ini kayak perpaduan empal gentong tapi isiannya karena banyak mungkin kayak empal gentong campur soto Betawi gitu kali ya. Nih, tapi kayaknya pengen gue tambahin racikan dikit nih. Kita tambahin ini dulu. Set. Tambahin lagi. Set. Ya, kurang nih. Ya, kurang air doi. Satu lagi nih berarti nih. Ya. Iya, akhirnya ada juga. Oke, tambahin kecap manis sedikit kali ya. Set. Kita aduk dulu ya. Ini juga dari tadi nih, rame nih orang yang datang nih. Sana kemari. Kita aduk dulu nih ya. Oke, sebelum gue makan lauk pauk paru kawan-kawan semuanya, show and tell dulu, Bib. Nih, isinya rame banget nih, Bib. Ada daging sengkel, babat, paru 2 in 1, paruku cintaku. Langsung aja kita coba ya. Ini udah gue aduk-aduk, gue udah tambahin segala bumbu. Kita coba lagi ya.
Nah, dia. Kita dapat pasien pertama, langsung kita coba. Setelah diracik-racik nih, mantap banget. Tapi lebih mantap lagi kalau kita pakai nasi. Kalau ala-ala orang luar sono nih, makannya kayak gini nih, Pis. Kita coba dulu nih, Pis, nih ya. Duh, ya Allah, enak bener nih kayaknya nih semuanya nih. Gak sabar gue nyobain semuanya, langsung aja deh. Lu makan burger apa nasi? Biar kayak orang sono, Pips. Nih, sekarang gue ketemu babat nih. Babat sama cengkel. Enak banget, Pips. Rasanya tuh ya gurih, asin, dan santannya tuh pas. Jadi segala rempah-rempahnya bersatu. Ada daun bawangnya, ada bawang gorengnya, dan segala daging-dagingnya itu nyatu banget, Pips. Ini kayaknya ada yang belum kita coba lagi nih. Sekarang kita cobain pakai sambelnya ya. Kayak lagi bikin ramuan. Wih. Ya. Oke. Lanjut lagi. Are you ready? Let's go. Enak banget, Beb. Wah, emang bener-bener nih. Ada. Jadi, ini ada cerita nih di balik si soto kuning Pak Yusuf pakai P. Jadi, si Pak Yusuf ini tuh sotonya nih udah dari tahun 90-an, Pips. Dari tahun 95 nih tadi katanya. Nah, ini tuh soto awalnya tuh dari soto gerobakan pikulan yang ada di sepanjang Surya Kencana gitu. Jadi dari udah lama nih, bertahun-tahun, udah berapa tuh, puluhan tahun, akhirnya nih udah sekitar setahun lebih pindah ke ruko seperti ini. Saking larisnya nih, Pips. Dan ya gimana ya? Emang enak banget, Pips. Sekarang makan burgernya, ini dilanjutin dulu. Udah habis. Ya udah deh. Kalau gitu sampai di sini dulu ya. Cepet deh. Sampai besok ya. Morning Pips, gue udah balik lagi di Surya Kencana dan gue lagi pengen nyobain salah satu sarapan yang viral ada di Bogor. Ini dia, bacang panas Pak Hadi. Denger-denger nih, bacangnya tuh
unik dan beda dari yang lain. Langsung kita lihat yuk. Nah, ini yang nasi ya. Boleh deh, berarti yang nasi sapi sama ketan ayam ya. Nah, Pips. Nih, udah gue pilih nih akhirnya. Jadi pilihannya tuh ada variasi, Pips. Ada nasi sapi, ada nasi ayam, ada ketan sapi, ada ketan ayam. Nih, akhirnya gue pilih yang nasi sapi sama ketan ayam. Nah, yang bikin lebih menarik lagi, ini tuh ada topping-toppingnya juga. Toppingnya itu jando sapi. Ada yang jando semur, jando balado. Isinya juga ada tetelan-tetelannya sama baksonya juga. Kadang ada juga yang isinya pakai telur puyuh. Nih, kita coba aja ya. Dari yang mana dulu nih? Nasi sapi dulu kali ya. Pagi-pagi nih makan bacang yang bener-bener masih hangat baru dikukus. Mantap banget, Pips. Nah, coba satu lagi ya. Oh. Biasanya tuh gue kalau makan bacang tuh yaudah langsung makan gitu aja. Ini baru kali ini nih nyobain bacang pakai topping gini, enak banget. Waduh, dua-duanya enak lagi. Seperti biasa ya, kalau misalnya dibandingin ini nasi sama ketan, ketan tuh tendensinya lebih lengket ya. Tapi gue sih suka-suka aja ya, karena pada dasarnya emang gue suka ketan sih. Balik lagi kali ya ke nasi ya. Oke. Sama isinya udah ada sapi, toppingnya sapi. Nah ini isinya ayam, toppingnya sapi juga. Suapan terakhir nih, Pips. Save the best for last. BTW nih, Pips, sebelum gua habisin nih, tahu nggak? Dulu. Iklan lewat dulu, Pips. Nih, jadi jando itu tuh ternyata adalah bagian dari payudaranya sapi. Kenapa dipilih itu? Karena supaya dagingnya tuh lemaknya nggak yang nempel gitu loh, nggak yang bikin seret. Jadi emang bener sih, ini tuh makan ini tuh kenyal-kenyal pas lah gitu. Dan yang lebih menarik lagi, ini ternyata baru buka baru setahun. Jadi bener-bener viral dan emang pas banget ya buat pagi-pagi makan hangat-hangat gini. Oke, suapan terakhir, Pips. Pips, gerimis. Yuk. Iya. Namanya juga kota hujan, Pips. Yuk, langsung cabut deh. Skuy. Tinggal ya. Aduh, bentar. Bye. Ya, bentar. Nah, ini dia, Pips. Tempat yang bisa mempertemukan gue dengan para presiden yang pernah menjabat di Indonesia. Ini dia Museum Kepresidenan RI Balai Kirti. Langsung aja kita masuk yuk. Let's go. Oke, Pips, sekarang gue udah ditemenin sama Mas Ivan. Halo, Mas Ivan. Halo. Nah, nanti Mas Ivan bakal ngejelasin nih apa aja isi dari museum ini. Langsung aja kita lanjut ya, Mas. Siap, oke. Oke, Pips, gue udah di area pertama lantai 1 museum ini. Sekarang udah ditemenin sama Mas Ivan. Halo, Mas. Halo, Mas. Nah, Mas Ivan bakal ngejelasin nih apa aja sih isinya. Oke, Mas.
Silakan Mas. Jadi ada apa aja nih? Nah, di sini kita di lantai 1 ini Mas. Hmm. Ini disebutnya sebagai Galeri Kebangsaan. Galeri Kebangsaan. Di lantai 1 ini menceritakan mengenai sejarah berdirinya sekaligus sejarah merdekanya negara Republik Indonesia. Oke, Makanya oke. kalau Mas lihat ke belakang, ini ada teks proklamasi yang menjelaskan mengenai deklarasi kemerdekaan Indonesia. Ada patung Garuda juga. Ini merupakan lambang dan juga simbol negara kita. Ini bahan dasarnya dari perunggu, Mas. Dari Patung perunggu, ini. Mas? Iya. Dibuat oleh seniman dari Yogyakarta, namanya Pak Yusman. Wah. Kemudian di sebelahnya ada dasar negara kita Pancasila. Betul seperti itu. sekali. Jadi kita disambut ini sudah oleh diorama mengenai berdirinya negara Republik Indonesia. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke. Kita lanjut lagi Mas. Siap. Sampai jalan kita ya. Siap. Nah ini berarti area pertama kan seputar Indonesianya nih, lantai atasnya itu ada apa tuh Mas? Kalau lantai atas kita sebutnya Galeri Kepresidenan. Galeri Kepresidenan. Di situ ada 7 ruangan. Oh. Masing-masing ruangan itu menyimpan koleksi dari masing-masing presiden. Oke. Itu area intinya nih ya? Iya, area inti atau jantung Museum Kepresidenan Jantung itu museumnya. bisa dibilang di lantai 2. Gitu. Nah, Mas, sebelum kita masuk nih ke area tiap presidenan, ini tuh jadi dibangun sejak kapan sih Mas? Ini proses pembangunannya itu 2012, Mas. 2012? Mulai dibangun 2012, kemudian diresmikannya itu 18 Oktober 2014. 2014. Makanya setiap tanggal 18 kami merayakan hari ulang tahun museum. Oh, ada hari ulang tahun museumnya. Ya, gitu kurang lebih. Berarti itu pas eranya Pak SBY ya? yang mendirikan ini sekaligus yang memiliki gagasan untuk membangun Museum Kepresidenan Balikirti, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, gitu Mas. Ya. Ini berarti ini udah ada satu spot nih buat Pak Jokowi ini udah lagi disiapin ya Pak ya? Nanti nunggu beliau purna dulu. Benar. Kalau sudah selesai, patungnya beserta koleksinya akan kami pamerkan. Ini berarti nanti akan dilengkapi lagi ya? Iya Mas, benar. Kita langsung lihat kali ya ruangannya Mas? Siap, Lanjut. gas. Ini kita sudah di lantai 2 di Galeri Kepresidenan. Ini jantungnya nih ya? Iya, jantungnya. Di sini ada 7 ruangan, masing-masing ruangan itu menyimpan koleksi dari masing-masing presiden. Oh. Tapi iya. sebelum masuk kita udah disambut nih Mas sama Sama siapa? tulisan Sumpah Presiden. Ini dibacakan oleh seorang presiden ketika yang bersangkutan resmi dilantik Resmi, ya. menjadi kepala negara. Pas pelantikan ya? Pas pelantikan pasti membacakan Sumpah Presiden. Begitupun dengan wakil presiden. Oh, juga iya? membacakan Sumpah Wakil Presiden. Sumpah Wakil Presiden. Iya, Oke. kurang lebih seperti Ini berarti itu. kita mulai dari Soekarno, presiden pertama kita. presiden pertama kita. Iya. Nah, ini kan kita di ruangannya Presiden Soekarno, Mas. Ini sudah ada koleksi barang-barang pribadi. Wah, Mulai dari iya. baju safari putih, ini yang baju yang ikonik Yang atau ikoniknya khasnya ya? dengan Soekarno, beserta kopiahnya. Oh, iya. Soekarno ini yang memperkenalkan kopiah sebagai salah satu atribut kenegaraan sebenarnya Iya, iya. Soekarno. Ada juga kalau yang di sebelah sini tongkat komando, plakat pahlawan nasional, Oh iya. bintang-bintang jasa, dan kalau yang di bawah ini alat-alat kantor dari Istana Kepresidenan dulunya. Oh iya. Ini yang kecil menarik, bentuknya seperti perahu. Ini stempel atau cap zaman dulu, Mas. Stempel zaman dulu. Iya, stempel zaman dulu. Ada asbabnya Soekarno juga. di situ. Oh iya. Nah, terus di sini bisa belajar apa aja lagi nih Mas? Kalau di sini kami menampilkan capaian prestasi dari masing-masing presiden, Mas. Ada 3 prestasi yang kami highlight atau kami tampilkan. Meskipun prestasi presiden sebenarnya lebih dari 3 ya. Betul. Tapi yang paling fenomenal Iya. kita tampilkan 3. Kalau Soekarno ada konferensi Asia Afrika di Bandung. Yang di Bandung. Ada pelaksanaan Asian Games di Jakarta tahun 62. Tahun 62. Itu pertama di Indonesia tuh Itu ya? pertama di Indonesia. Dan kita peringkat 2 saat itu, Mas. Peringkat 2? Peringkat 2. Secara semuanya tuh? Secara semua. Wah, Peringkat 1-nya luar Jepang biasa. saat itu. Oke. Dan juga operasi pembebasan Irian Barat. Oh, Karena saat itu masih dikuasai oleh Belanda. Iya. Ini ada perangko Asian Games tahun 62, Mas. Wah. Penasaran? Ini beberapa koleksi juga. Ini pas di Indonesia nih ya? Iya. Keren banget. Iya. Nah, untuk mempersiapkan Asian Games ini pembangunan digenjot habis-habisan, Mas. Wah, Membangun pasti ya. gedung, membangun sarana prasarana, jalan dan sebagainya. Dan juga fasilitas-fasilitas buat semua dari negara luar sana ya? Benar sekali, Mas. Ya. Gitu. Kita lanjut Mas? Oke. Ya, ini Pak Harto. Harto. Ya, beliau sedikit berbeda dengan Soekarno, latar belakangnya adalah seorang militer, Pak Harto. Nah, ini koleksinya. Makanya itu Iya. medalinya udah sampai penuh Medali. banget ya? Ini
baik medali yang ketika beliau menjabat sebagai militer maupun ketika sudah menjabat sebagai presiden. Fakta menariknya Pak Harto itu pangkatnya Jenderal Besar Bintang 5, Mas. Oke. Di Indonesia itu hanya ada 3 Jenderal Bintang 5. Yang pertama Sudirman, yang kedua Abdul Haris Nasution, yang ketiga Pak Harto. Jadi pangkatnya luar biasa, bintangnya sampai berjejer seperti Sampai ini. sekarang nih Mas? Sampai sekarang, baru 3 sampai sekarang. Luar biasa. Ini juga yang cukup menarik, unik, ada telepon emas aslinya Pak Harto. Ini yang telepon aslinya? Iya, dan masih klasik ya, diputar ya. Iya. Masih klasik. Keren banget. Ada Itu juga emas, bener-bener emas. Iya, lapisannya. Ada juga yang menarik pipa rokok aslinya Pak Harto juga. Pipa rokok itu yang tengah itu ya? Iya. Dan juga kacamata ballpoint aslinya Pak Harto di sini. Ya, koleksi. Keren. Nah, ada tongkat komando itu bintang 5 juga. Pak Wah. Harto. Ya. Betul. Terus ada apa lagi nih Mas di ruangannya? Nah, di sini sama seperti Soekarno tadi, kami juga menampilkan 3 prestasi besarnya Pak Harto. iya. Yang pertama swasembada pangan, itu jelas sangat populer sekali zaman dulu. Yang kedua program keluarga berencana, Oh, itu dari Pak Harto KB, juga ya? iya. Sama yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur, jalan dan sebagainya. Maka dari itu Pak Harto kami beri julukan Bapak Pembangunan. Bapak Pembangunan. Ini ada plakat penghargaan atas keberhasilan Pak Harto di bidang keluarga berencana, Mas. Oh, Dari iya. United Nations Population dari Award. Indonesia. Ya. Dari WHO ya juga Iya. ya? Oke, lanjut lagi Mas. Oke. Sekarang Pak Habibie. Ya, ini Pak Habibie ini fakta menariknya adalah beliau satu-satunya presiden yang tidak memiliki wakil, Mas. Pak Habibie ini. Oh Ya. iya. Beliau hanya menjabat kurang lebih 1,5 tahun. Beliau lahir di Parepare dulunya, dan ini koleksi asli Pak Habibie. Oh, oke. Kalau mau dilihat silahkan. Ini baju ada ini ya pasti ikoniknya Pak Habibie mah. ikoniknya. Pesawat pasti Pesawat. Ya, ini miniatur pesawat Iya. N250 yang dibuat oleh Pak Habibie. ya. Keren banget. Ini baju satu setel asli. Ada topinya ya. Iya, topi Panama asli juga. Topi Panama. Sepatu kulit asli. Ini menariknya Pak Habibie itu hobinya fotografi, Mas. Ini makanya ada kamera ya. Kamera Leica aslinya Pak Habibie. Wih. Dan juga kacamata ballpoint asli Pak Habibie. Ada CD Habibie Ainun juga. Iya. Film tentang Pak Habibie. Tentang Pak Habibie. Gitu, iya. Ini beliau kami beri julukan Bapak Teknologi, Mas. Bapak Kalau Teknologi. Pak Habibie, karena jasa beliau dalam mengembangkan industri teknologi pesawat. Iya, keren Itu banget. dia. Terus selain itu pencapaian Pak Habibie yang di highlight di sini apa nih? Pencapaian Pak Habibie yang pertama adalah pelaksanaan pemilu 99. Sebelum tahun 99 kan pemilu hanya diikuti 3 partai, Mas. Ya. Nah, ketika tahun 99 pemilu diikuti oleh 48 partai. Kemudian ada otonomi daerah. Daerah diberi kebebasan dalam mengelola daerahnya sendiri. Kemudian ada penguatan rupiah terhadap dolar. Ketika reformasi pecah itu $1 itu kurang lebih Rp17.000. Iya. Ketika Pak Habibie menjabat, $1 menjadi 6.500. Ini langsung ya. Langsung menguat. Ini yang cukup menarik, ada buku harian aslinya Pak Habibie, Mas. Buku harian aslinya. Iya, buku harian aslinya. Di dalamnya full tulisan Pak Habibie. Bahasa apa tuh? Bahasa Indonesia Oh, bahasa untungnya. Indonesia ya, Iya, semua ya? saya pernah baca full bahasa Indonesia. Sekarang kan Pak Habibie kan bahasanya Ya, selain Indonesia Jerman lancar kan? bisa. Beliau itu detail sekali, Mas. Jadi beliau itu selalu menuliskan hari apa, tanggal berapa, beliau ketemu siapa, diskusi tentang apa. Beliau tulis. Rapih banget jurnalnya ya. Iya, benar-benar jurnalnya. Ini tulisannya Pak Habibie nih? tulisan Ini di asli depan. Pak Habibie. Itu tanda juga. tangan ya? Iya. Ini buku harian ini dari tahun 87 sampai 88. Bukunya aja bahasa apa tuh judulnya itu? Bahasa Jerman ya? Jerman. Oke. Lanjut lagi kita. Iya. Pak Gus Dur. Iya, Mas. Ini Gus Dur, atau kalau nama aslinya Abdurrahman Wahid. Nah, Ya. Ini beliau cukup unik karena backgroundnya adalah seorang ulama dan santri. Gus Dur. Oh. Bisa dilihat dari koleksi yang nampak. Ada sarung, ada peci anyaman, ada batik dan tongkat aslinya Gus Dur. Ini dulu yang sering beliau gunakan. tongkatnya beda nih ya dari tongkat-tongkat tadi ya? Iya, ini tongkatnya karena untuk membantu jalan sih. Kalau yang tadi kan lebih iya, kebanyakan tongkat komando kan seperti itu. Kemudian ada jam tangan juga, jam tangan kesayangan.
dan ada kacamata asli dari Presiden Abdurrahman Wahid gitu. Kayaknya setiap presiden tuh emang ada kacamatanya identik sendiri ya. Identik sendiri. Gitu. Kalau beliau ini kami beri julukan Bapak Keberagaman, Mas. Bapak Keberagaman. Karena Kenapa tuh, Mas? beliau banyak memberikan perlindungan kepada teman-teman kita minoritas seperti etnis Tionghoa, teman-teman aliran kepercayaan itu banyak dilindungi oleh Gus Dur. Salah satu kebijakan luar biasanya Gus Dur adalah menetapkan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional. Oh, itu dari Gus Dur ya? Dari Gus Dur, ya. Makanya beliau kami beri julukan Bapak Keberagaman atau pluralisme. Gitu. Terus kalau pencapaian lain yang di-highlight apa nih, Mas? Ini ada 3. Yang pertama tadi udah saya singgung, menetapkan Hari Raya Imlek itu sebagai ya, hari libur, memperbolehkan barongsai dimainkan di muka publik. Kemudian Gus Dur juga mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua, itu juga diganti oleh Gus Dur. Kenapa tuh? Karena kalau menurut Gus Dur itu kata Irian itu maknanya kurang baik. Irian itu kalau menurut Gus Dur. Selain itu, Gus Dur itu kalau dalam budaya Jawa sering dilanda konflik kan Irian. Makanya kalau anak sering sakit-sakitan itu kalau di Jawa diganti namanya. Daerah ini sering konflik diganti namanya. Dan yang paling fenomenal adalah reformasi birokrasi. Memisahkan TNI dan Polri di ABRI, kemudian membubarkan Departemen Penerangan, membubarkan Departemen Sosial. Banyak sekali peninggalan Gus Dur ini. Kita lanjut lagi, Mas. Oke. Ini presiden perempuan pertama dalam sejarah Indonesia, Mas. Nah, ini ada koleksi-koleksi Bu Mega. Mulai dari kebaya, ada kain batik tenun sutra, dan ini buku tentang istana-istana yang ada di Indonesia. Wih. Nanti di perpustakaan juga ada, kalau masih pengen baca. Ya. Kalau sekarang tuh istana di Indonesia ada berapa sih, Mas? Kalau sekarang itu di Jakarta kan 2 ya, Istana Negara, Istana Merdeka, di Bogor di sini Istana Kepresidenan Bogor, di Jogja Gedung Agung, kemudian di Bali Tampak Siring, yang agak dekat dari sini Cipanas di Cianjur, ya. Sama satu lagi on the way di IKN. 7 berarti ya? 7. 7 tuh yang lagi mau di... Iya, yang di IKN, kurang lebih. Oke, sekarang balik lagi ke Bu Mega. Jadi ada highlight apa aja nih, Mas, yang bisa kita pelajari dari sini? Highlightnya Bu Mega itu berhubungan erat dengan julukan yang kami berikan kepada beliau. Kami memberi julukan beliau Ibu Penegak Konstitusi. Penegak Konstitusi. Kenapa beliau kami beri julukan itu? Karena di era beliau KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu didirikan. Mahkamah Konstitusi itu juga didirikan di eranya Bu Mega 2003. Dan juga Pilpres yang dipilih langsung oleh rakyat diselenggarakan di eranya Bu Mega. Oh, itu dimulai dari eranya Bu Mega ya, Pilpres. Bu Mega, ya. Bu Mega ini hobinya merawat tumbuhan, Mas. Ini ada vas bunga asli. Ini bunga ini ya? Edelweiss. Edelweiss kan? Ya. Makanya bisa terus ada ya? Ada, bunga abadi kalau orang-orang bunga abadi, bener. Yang banyak di Merapi nih ya? Iya. Selain hobi merawat bunga, hobi ngeteh juga. Minum teh Bu Mega. Iya. Teh favorit Bu Mega apa tuh? Kalau dari beberapa sumber yang saya baca itu, beliau suka teh melati juga. Teh melati ya? Kalau bunga Edelweiss juga salah satu bunga favorit Bu Mega? Salah satu. Oh iya. Kita lanjut lagi. Ini untuk saat ini ruangan terakhir nih, Mas ya? Ya, ruangannya Pak SBY. Beliau juga yang memiliki gagasan untuk mendirikan Museum Kepresidenan Balai Kirti ini. Nah, ini koleksi-koleksinya Pak SBY. Medalinya juga Pak SBY asli. banyak juga ya? Banyak sekali ya. Sama seperti Pak Harto ya, backgroundnya militer. Ini ada tongkat komando aslinya juga, tongkatnya Pak SBY. Kemudian baret pasti, Jenderal Bintang 4 beliau. Jenderal Bintang 4 ya. Ini baju ketika beliau dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Pertahanan, Mas. Di Unhan. Gitu. Ini ada kumpulan lagu-lagu ciptaan beliau asli. Ada buku kerja dan itu coretan-coretan tangan asli Pak SBY. Dan seperti biasa ada kacamatanya juga ya? Kacamata, ya, ballpoint. Ada stabilo juga, Mas? Ada stabilo juga. Emang beliau suka pakai stabilo? Suka, untuk menandai poin-poin penting. Betul, biasanya. pastinya dalam diskusi. Oke. Nah, highlight Pak SBY apa aja nih, Mas? Nah, ini untuk Pak SBY, kami meng-highlight 3. Yang pertama terkait pelaksanaan Pilpres 2004. Beliau adalah presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Pak SBY ini. Oh iya, setelah Bu Mega ya? Iya.
Kemudian ini kami juga meng-highlight terkait kebijakan pembangunan dan ekonominya Pak SBY. Dan tak ketinggalan juga kumpulan lagu-lagu ciptaan Pak SBY. Tentunya ya. Kalau Ini mau bisa kita tahu dengar ya. nih ya. Bisa. Nah, dari tadi juga saya lihat nih Mas, di setiap ruangan ini ada headset, jadi emang kita bisa ngelihat setiap highlightnya ya. Iya. Yang tadi Mas jelasin ya. Benar. Oke. Ada juga ini Mas, Apa handphone Pak SBY. Wih, Nokia S90 serinya. sama iPad beliau iPad juga. Iya. Gitu. ini jadi kita ngelihat transisi Teknologi juga ya dari Iya. telepon emas sampai HP sama iPad. Iya. Kalau ini helm dari PBB, ini dari UN penghargaan kepada Pak SBY sebagai peacekeeper, penjaga Oh. perdamaian. Jadi Pak SBY ini kami beri julukan sebagai Bapak Perdamaian. Bapak Perdamaian. Oke Mas, kita kan udah lihat semua presiden yang ada nih. Iya. Sekarang kita udah di ruangan apa nih Mas? Kita di ruangan terakhir ini ruang epilog Mas. Ini biasanya untuk santai sih, untuk spot foto, ada lukisan, ada podiumnya Pak SBY juga. Oh, itu podium. boleh kalau mau foto di situ seperti Oke, itu. siap. Kemudian ada panel kuis Mas di sini. Panel quiz. Ya, ini untuk anak-anak sekolah Oh. kalau mereka habis keliling mau main kuis itu juga ada di sini. Gitu. Seperti itu. Jadi emang Panel di sini quiznya tuh yang ini. yang ini. Oh, yang ini. Nah, Oh, Ini oke, kan nanti oke. ketahuan dari kuis ini mereka benar berapa, salah berapa. Oh, ini kuisnya berarti yang dipelajari dari ruangan itu tadi Iya, semua ya? yang dipelajari. Oh, iya. Ada juga bingkai-bingkai presiden, foto-foto mulai dari Soekarno sampai Pak Jokowi. Di Ini sini. juga ada wakil-wakilnya juga ya? Iya, wakil-wakil presiden di bawah. Keren banget Para nih ini Mas. presiden. Ya. Nah, Mas, dari tadi nih kayaknya di setiap ruangan saya lihat ada satu huruf braille nih ya. Iya, Jadi emang bener-bener semua bisa mengakses ini. mengakses ini ya, informasi-informasi ini ya. Jadi kita memang mencoba membangun museum yang inklusif, Inklusif, ramah benar. juga terhadap teman-teman kita yang Ah. disabilitas atau berkebutuhan khusus seperti itu, Mas. Dan kalau yang ini lukisan Iya, ini baru ini Mas, lucu banget 2021 kemarin. Nama pelukisnya Pak Wuri, beliau dari Ah. Prambanan, Jogja. Wih, Dan ini para presiden kita akur. ih bagus banget. Akur, sedang bermain gamelan bersama. Ah. Pesan yang ingin disampaikan itu pada dasarnya semua presiden kita itu rukun sebenarnya. Ada Pak Karno bermain gender, Nah, ada Pak Harto yang itu, kemudian ada Pak Habibie, ada Gus Dur main gendang, Bu Mega nyinden ya pasti. nyinden bener. Nyinden. Kemudian ada Pak SBY dan Pak Jokowi udah ada main rebab. Di situ. Keren banget. Ini masih baru nih ya Mas ya? Masih baru ya untuk lukisan ini. Keren banget ya. Oke Mas, ini tempat terakhir ya destinasi kita di Museum Kepresidenan RI Balai Gerti. Di sini lantai 3 ini kami menyebutnya sebagai taman terbuka. Taman Tempat terbuka. untuk santai lah biasanya. Iya, Habis keliling mungkin kan capek ya, terus biasanya santai di lantai 3. Kalau mau foto-foto bisa. Kalau langit sedang mendukung cerah, background Gunung Salak juga kelihatan kalau dari sini seperti di belakang. Ini kelihatan tuh. Iya, Wih. background Gunung Salak. Dan biasanya juga digunakan untuk menjamu tamu-tamu VIP juga. Oh, Karena iya, kebetulan kita juga berada di kompleks Istana Kepresidenan Bogor. Jadi ya ini lantai 3 sering digunakan untuk santai lah kalau habis keliling. Ngomong-ngomong tamu VIP, ini sebelum-sebelumnya tuh presiden-presiden pernah ada yang datang ke sini nggak sih? Pernah. Iya. Kalau setiap pameran, semisal kita mengundang wakil presiden atau presiden yang pernah menjabat, Kalau itu emang lagi waktunya cocok datang lagi ya? waktunya cocok itu beliau hadir. Dan iya. biasanya yaitu kita jamunya nanti di lantai 3. Di lantai ini nih? Iya. Wih, Seperti itu. tempatnya presiden itu. Oke. Oke deh, paling sampai di sini dulu Mas. Ya. Terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama Mas. Kita pamit dulu. Oke. Mari siap. Mas, Oke. sukses terus ya Mas. Siap. Indonesia Raya, Indonesia Jaya. Semoga Indonesia semakin maju, kaya, dan bercahaya. Pips, dari sini gue belajar tentang semua prestasi-prestasi presiden yang pernah menjabat di negara kita. Dan itu bahkan baru segelintir dari sekian banyak prestasi yang ada. Dari sini gue juga belajar setiap presiden itu pastinya selalu ingin memberikan yang terbaik untuk negara kita. Jadi Museum Kepresidenan itu kan lokasinya di Kebun Raya Bogor. Nah, Kebun Raya Bogor itu luas banget. Ini gue lagi di depannya dan abis ini gue pengen masuk buat ngintip nih ngeliatin berbagai flora yang bisa kita lihat karena
flora yang ada di Kebun Raya Bogor itu tuh ribuan, Pips. Pips, gue udah nyampe di Museum Tanah dan Pertanian yang bisa kita datangin di Bogor. Kalau misalnya kita mau pelajarin tentang tanah dan pertanian, kita langsung aja masuk yuk. Let's go. Nah, di sini ada sesi interaktifnya juga, Pips. Kita bisa lihat tentang apapun yang berkaitan dengan tanah, dari apa itu tanah, pembentukan tanah sampai tahap-tahapnya. Nih, pertama kita lihat nih apa itu tanah apa, bisa pelajarin di sini, Pips. Tapi yang seru nih, kita bisa ikut ke mesin waktu nih. Di sini kita bisa lihat nih ya proses pembuatan tanah. Tinggal diapain? Puter, 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 puter lagi. Hancur tanahnya. Wih, hancur ya tanahnya. Jadi Pips, tanah itu pembentukannya nggak secepat barusan. Tanah itu tuh bisa ribuan bahkan sampai jutaan tahun. Ini gara-gara ada mesin waktu aja bisa jadi cepet. Jadi tanah itu ya harus kita bener-bener sayangi, Pips. Jangan sampai kita semena-mena sama tanah kita sendiri. Lanjut. Nah, Pips, di sini kita juga bukan cuma belajar, tapi kita diingatkan kalau apa? Dari tanah kembali ke tanah lagi. Nah, di sini nih ada contohnya nih penjelasan bahwa tanah itu gak cuma buat manusia aja loh, tapi buat semua makhluk hidup yang ada di sekitarnya tuh emang membutuhkan tanah. Kita misalnya nih di sawah, kita nanam padi buat apa? Buat kita makan. Di bawah sawah, di tanahnya ada kehidupan juga nih dari keong, siput, tikus, cacing, segala macam yang bisa kita temuin di tanah tuh semuanya hidup di sini dalam sebuah satu ekosistem lahan kering. Nih, Pips. Jadi benar-benar kita harus bersyukur ya kita hidup di negara yang apa? Tanahnya subur banget, Pips. Dengar-dengar nih, di Indonesia tuh ada 10 ordo tanah dari 12 yang kita tahu di dunia. Gimana tuh ceritanya? Lanjutnya kita ke ruangan berikutnya ya. Nah, tahu nggak, Pips? Tanah itu ada 2 tipe. Ingat gak tuh yang tadi gue puter-puter? Itu tanah mineral yang karena apa? Asal muasalnya dari mineral. Nah, kalau ini adalah tanah gambut. Tanah gambut itu adalah tanah yang asal muasalnya dari sisa-sisa tanaman-tanaman yang sudah, ya beginilah, sisa-sisa tanaman yang jadi tanah. Jadi bener-bener gimana ya? Tumbuhan butuh tanah, tapi tanahnya pun sendiri tuh bisa juga dari tumbuhan. Jadi bener-bener satu siklus kehidupan. Nih, ada lahan basah atau misalnya tanah-tanah gambut dari Kalimantan. Ada yang Kalimantan Tengah juga nih, Pips, yang ada di sungai itu, Pips. Ayo kita lanjut. Nah, Pips, kayak yang tadi gue bilang, Indonesia itu punya 10 ordo tanah dari 12. Jadi tuh ada klasifikasinya ya untuk tanah-tanah itu. Dari Sabang sampai Merauke ada 10 tipe, Pips. Jadi nih, sekarang kita lagi lihat showcase tanah-tanah yang tersebar. Dan bahkan nggak cuma keliling Indonesia aja. Salah satunya nih, ini Pips, ada yang beda iklim. Jadi nggak ada nih di Indonesia. Adanya yang kalau misalnya ya punya salju gitu, kayak di Kanada. Ini tanah dari Kanada nih, Pips. Jadi kalau misalnya kita lagi di ruangan ini kayak berasa lagi keliling dunia kali ya. Lanjut. Pips, di sini kita juga bisa lihat batu-batu keren, Pips. Salah satunya adalah batu obsidian yang ditemukan di Jambi. Nih, ini batu nih, cakep bener kalau diterangin. Ini batu beku nih ya katanya nih ya. Nih bisa gini nih, Pips. Dailah, hijaunya cakep banget, Pips. Pips, tadi kita udah lihat berbagai jenis tanah yang bisa ditemukan di Indonesia. Ingat, 10 dari 12. Nah, dengan ada banyaknya jenis tanah yang di Indonesia, kita juga bisa sadari kalau misalnya ada juga beragam hayati dan juga beragam pangan yang nih dari zaman kerajaan nih kita bisa belajar di sini dari abad ke-7 Masehi tuh udah ada yang namanya pertanian nih. Dari relik-reliknya bisa kita lihat sejarahnya. Dan di Indonesia itu ya
nggak cuma makan nasi doang sebagai sumber karbohidrat utamanya, Pips. Ada juga ubi-ubi, ada juga sagu, ada juga jagung nih, bisa semua kita pelajarin di sini. Nah, untuk nasi yang kita makan itu juga kan proses penanaman dan lainnya juga panjang nih, Pips. Kita juga bisa lihat di sini ada sawah yang lagi dibajak sama Pak Petani dan juga alatnya yang adalah alat tuh kayaknya panjang dan berat sekali, Pips. Ini di sini benar-benar kita bisa belajar banyak banget, Pips. Jadi benar-benar semakin menghargai gitu ya, segala makanan yang biasa kita makan dengan gampang itu tuh sebuah berkah di tanah yang sangat diberkati yang adalah tanah Indonesia tercinta kita ini, Pips. Nah, di sini kita juga belajar ada nih yang namanya Subak. Subak itu adalah organisasi yang mengelola sistem distribusi air irigasi yang ada di Bali, Pips. Tahu nggak? Ini organisasi udah dari 11 Masehi yang diakui nih sama UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Karena apa? Ini tuh menciptakan harmonisasinya ya. Masyarakat yang bertani di Bali dari tahun ke tahun, ribuan tahun, Pips. Sehingga apa? Ya sehingga semuanya bisa hidup berdampingan bersama untuk bertani yang damai dan tentram. Jadi mereka tuh di sini menerapkan Trihita Karana yang adalah hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan juga manusia dengan alam. Emang cakep banget sih ya persawahan ini dan juga semua sistemnya keren banget. Pips, di sini kita juga bisa belajar mengenai varietas unggul padi. Karena apa? Padi itu nggak cuma dari sawah doang. Ada yang dari lahan rawa, ada juga yang dari lahan kering nih. Ada banyak banget nih dari tahun ke tahun varietas unggul padi yang ada di Indonesia. Salah satunya yang yang ada kutunya, Pips. Berarti apa tuh? Berasnya organik. Enggak ada apa-apa. Enggak, ini tempat tidur aja. Lagi dirapiin. Enggak, jadi gini. Ini tuh namanya gerobok. Gerobok itu adalah tempat menyimpan nih hasil-hasil panen nih. Habis nyawah tadi nih, hasilnya dimasukin di sini, tapi bisa ditutup buat apa? Buat tempat istirahat juga. Masak apaan nih? Masak nasi. Udah mateng belum? Buat kita makan ntar. Ya udah mateng belum? Laper nih. Dikit lagi. Yang kenceng tiupnya biar cepet. Nih, jadi gini, Pips. Cara masak nasi zaman bahla sebelum ada gas, ya kayak gini. Terus nanti lu mau makan pakai lauk apa? Ikan ada ikan? Lu yang tangkep ya? Ayo. Pips, di sini kita juga bisa belajar tentang sejarah bangunannya si Museum Pertanian ini. Nih, dari 1905 udah dipakai buat penelitian tanah, Pips. Nik, sekolah dulu tuh, ditungguin teman. Pips, nggak cuma padi dan umbi-umbian. Indonesia juga terkenal sama teh sama kopinya loh. Ada banyak bener variannya, Pips. Mau dibikinin? Mau? Bikin sendiri. Nasinya udah matang belum tadi? Ikannya udah belum? Belum. Nah, kelarin ikannya dulu. Iya, gue udah sampai nih, abis helikopteran nih. Dari tanah berhektar-hektar. Kenapa naik helikopter? Soalnya ini namanya aerofertilizing. Jadi buat tanah pertanian yang berhektar-hektar kayak gini nih, bisa dibantu pupuk ataupun perairannya dari helikopter. Jadi nih alat ini bakal diangkat sama helikopternya keliling dah tuh di tanah berhektar-hektar itu supaya apa? Supaya bisa disebarin dengan efisien dan merata. Oke, naik lagi, Pips. Ini dia akhir dari perjalanan gue di Museum Tanah dan Pertanian. Nih, sebelum kita pergi nih dari museumnya, kita disuguhi pemandangan yang indah banget, Pips, dari rooftopnya. Ada gunung cakep bener.
Pips, ini dia soto mie khas Bogor yang pengen gue cobain, soto mie Mang Ohim nih, satu-satunya nih. Jadi, denger-dengar nih soto mie ini tuh rame bener. Tiap hari tuh kalau misalnya lagi lunchtime, suka didatengin orang-orang ngantor. Kalau misalnya weekend, pagi sampai sore, rame banget, terus-terusan rame. Nih, bukanya dari jam 8 sampai 6 sore. Nah, jadi soto mie identiknya nih tentunya dengan mie-nya nih. Kita langsung kupas tuntas. Ada mie-nya nih di sini. Nah, nih yang bikin identik soto mie-nya Mang Ohim adalah risol nih. Katanya nih sehari bisa nyampe 1000-an nih risol yang habis nih. Terus ada emping, tomat, dedaunan bersama kuahnya tentunya, dan daging. Daging sapi nih. Oke. Seperti biasa kita coba polosan dulu, Pips. Waduh. Nih, abis kena hujan, kering, kena hujan, kering. Makan soto nih langsung refreshing banget. Tapi kayaknya biar lebih refresh lagi, nggak afdol kalau misalnya kita nggak pakai ini nih, Pips. Jeruk nipis. Kita bikin lebih segar kali ya. Satu lagi. Let's go. Set, 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 set. Oke. Kita aduk dulu. Oh, ada yang belum kesebut juga tadi. Ada kolnya juga nih. Nah, ini nih ya. Gue kasih lihat dulu nih. Kolnya juga nih. Aduk, 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 aduk. Biar rata. Nah, oke. Sebelum ke lauk pauk lainnya, kayaknya gue pengen langsung nyobain si risolnya yang kayaknya eksis banget nih risolnya nih. Mantap nih, Bib. Asin, crunchy, dan enaknya nih ya, risol itu kan risol goreng berpadu dengan kuahnya, jadi bener-bener menyatu gitu. Jadi rasa risolnya sama kuahnya yang udah dengan ada rempah-rempah di dalam itu enak banget perpaduannya, Bibs. Oke, sebelum kita habiskan ini semua, kayaknya kita coba tambahin lagi nih satu bumbu terakhir kali ya, nih, sambelnya nih. Oke. Aduk, 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 aduk lagi, aduk lagi, aduk lagi. Dah. Oke. Sekarang kita coba langsung aja kita serok, Pips, sekebon nih langsung ya. Nih, mie-nya, isi-isiannya langsung aja nih kita coba ya. Udah ada mie-nya nih, ada risolnya, ada sayurnya, udahlah. Mantap. Sekarang kita makan pakai nasi ya. Go. Bener-bener nih, rasanya Nusantara banget. Jadi, Pips, ngomong-ngomong si soto mie ini tuh awalnya adalah perpaduan pengaruh budaya Tionghoa sama budaya Melayu yang jadilah soto mie seperti ini. Dan dulu di era kolonial nih, Pips, ini tuh favoritnya bangsawan sama orang-orang kaya. Jadi sebenarnya tuh di Indonesia kan banyak banget ya soto-soto ya. Nah, ini tuh salah satu rasa soto ya yang paling otentik. Aduh. Empingnya habis kayaknya
kita tambahin aja kali ya. Segar banget tips gue. Seneng banget udah nyobain soto mie yang denger-denger dulu nih makanan favoritnya bangsawan nih Pips. Sekarang sebelum gue balik ke Jakarta, gue pengen nyobain satu lagi nih jajanan khas Bogor. Jadi lanjut, let's go. Nah Pips, ini dia nih salah satu jajanan favoritnya yang bisa ditemukan di Bogor. Ini dia, cungkring Bapak Jumat. Pokoknya rasanya sedep, gurih, nyoy. nyoy, gurih nyoy. Nah, ini sama siapa namanya? Aji. Nah, ini jadi dengar-dengar nih cungkringnya nih tuh udah dari tahun 75 ya? Iya. Udah dari tahun 75 ini berarti resep turun-temurun. Resep turun-menurun. Turun-menurun. Nah, ini juga saya dengar-dengar nih emang cungkring ini tuh emang makanan khas Bogor nih ya? Iya, khas Bogor. Jadi cungkring itu cungur kaki pakai garingan. Pakai garingan Pips nih. Jadi ini ada cungurnya nggak nih A? Kalau cungurnya lagi nggak ada. Oh, cungurnya lagi nggak ada paling ya? adanya kaki sapi, kikil. Kaki sapi aja gitu. ya. Itu diwakili sama kakinya aja dulu ya, kaki kikil sama. Nah itu gorengan garingannya. Cungkring. Nah, ada apa lagi nih A di sini? Di sini ada dari kaki sapinya ya. Kaki masih sapi. kumplit sih, ada kikil, ada kikil, ada urat. ada urat juga. Ya, ada tunjang. Ada tunjang. Sama apa? Urat apa? Namanya urat kering juga ada. Urat kering juga ya. Itu ada ini juga ya, bagian pundak juga ya? Bagian pundak ada. Ini bentuknya mirip-mirip tapi gimana tuh bedainnya? Bedainnya kalau misalkan kalau pundak nggak ada tengahnya. Nggak ada tengahnya ya? Nah, kalau misalkan kayak kikil ada urat tengahnya. Oke, ini Jadi lapisan uratnya. ada lapisan uratnya tuh Ya, ya? kalau kikil kebanyakan orang nggak tahu cungkring. Ya cungkring beli aja. Taunya kan yang dijual kulit. Padahal kalau yang tahu asli cungkring itu bukan kulit tapi kikil. Ada bagian-bagiannya ya? Ada cungurnya juga ya? Ada. Nah, ini berarti makannya nih lontong pakai nih yang kenyal-kenyal nih ya? Ya, pakai sama yang kikil, pakai garingannya pakai garingannya tempe. pakai tempe. Oh, ada tempe juga? Ya, pakai tempe. Pakai tempe. Oke, sama nih bumbu kacangnya. Ya, nih. dibanjur pakai bumbu kacang. Oke, langsung aja boleh deh. Pesen seporsi nih ya. Boleh. Nih dari tahun 75 nih ya. Ini mau Kita gimana? cobain nih. Mau pakai apa aja? Wah, campur aja. kalau Campur gitu. aja. Mau pakai pundak? Mau banget, saya penasaran banget nih. Pundak yang mana nih? Ini pundak. Ini dia nih Pips. Kita cobain cungkring makanan khas Bogor. Kita aduk dulu ya. Langsung nih. Ini udah bentuknya udah nyatu aja semua udah. Langsung aja gue coba. Diaduk lontong sama kikil dan segala teman-temannya. Tos. Wow. Lagi. Tos. Jadi ya, ini rasanya emang ada bumbu kacangnya nyerap, banjir dengan segala isi-isinya, dan kayaknya biar lebih sah, gue makan si garingannya, kakinya, sama lontongnya. Tos. Ini baru. Bumbu kacangnya tuh kayak berasa banget ada rempah-rempah yang bikin wanginya. Dan perpaduan garing-garingnya itu loh, sama kenyal-kenyalnya, sama lontongnya, sama bumbu kacangnya tuh udah nyatu semua. Kita coba lagi ya. Dipanggil kereta tuh. Iya. Oke, sebelum naik kereta, gue pengen cerita dulu nih. Karena ini adalah akhir dari jalan-jalan jajan gue
edisi Bogor. Nah, tips buat ke Bogor nih dari Jakarta gak nyampe 10.000 naik kereta Pips. Dan pas nyampe sini gue bisa langsung healing banget. Pertama-tama gue ke Lowong Geledegan, tempat penginapan gue tuh yang bener-bener berasa kayak glamping di alam, di kaki gunung, bisa menikmati pemandangan dan juga ngeliat burung-burung yang cakep-cakep bener Pips. Gak cuma ngeliat, bisa masuk tuh ke area yang ada burung-burungnya langsung. Nah, untuk tempat-tempat yang gue kunjungin, ada Museum Kepresidenan RI, di mana gue bisa belajar highlight dan juga prestasi-prestasi semua presiden yang pernah menjabat di negara tercinta kita. Dan di situ gue bisa belajar banyak tips bahwa semua presiden kita akan selalu memberikan yang terbaik. Selain itu, gue juga baru tahu nih, Museum Kepresidenan RI itu adalah bagian dari Komplek Kebun Raya Bogor. Jadi di Kebun Raya Bogor itu ada istana, ada museum, dan juga ada kebun rayanya. Tahu nggak Pips? Di Istana Bogor ini nih, itu tuh tempat kediamannya Presiden Jokowi sekarang. Nah, selain itu gue juga ke Museum Tanah dan Pertanian di mana gue bisa belajar di Indonesia itu ada banyak jenis tanahnya Pips. Dan juga pangan-pangannya. Aduh, emang Indonesia ini luar biasa banget Pips. Buat jajan-jajan gue di Bogor, pertama-tama makanan khas Bogor yang gue cobain adalah soto kuning. Wah, itu enak banget tuh Pips. Sotonya ada segala isinya, yang ada yang langsung dicemplungin ke kuahnya, ada juga yang 2-in-1 yang bisa langsung dimakan gitu aja dan juga bisa dimakan bareng sama kuahnya. Ada paruku cintaku di situ tuh. Nah, selain itu gue nyobain bacang viral yang bisa dimakan pagi-pagi, enak banget, anget-anget, panas-panas. Ada yang dari nasi, ada yang dari ketan. Dan yang bikin uniknya, ada topping si jando yang dari payudara sapi. Tuh, enak banget tuh, Bib. Setelah itu, gue juga nyobain soto mie khas Bogor yang bener-bener idolanya bangsawan sama orang-orang kaya zaman dulu, Pips. Semoga gue juga bisa jadi bangsawan orang kaya ya habis makan itu. Amin. Nah, last but not least, gue nyobain si cungkring yang adalah cungur kaki garing, krenyes-krenyes, enyoy. Kalau kata si mangnya tuh tadi tuh. Jadi Pips, kalau misalnya lu mau healing yang gak jauh dari Jakarta, langsung aja cobain ke Bogor. Gak ada alasan buat lu gak jalan dan jajan. Jangan cuma andaikan, bikin jadi kenyataan. Jalan-jalan jajan, bus. Tunggu dulu. Hampir gue lupa sebut. Ada giveaway buat lo yang bisa jawab nih. Pas gue makan soto mie, gue tambahin snack apa? Buat yang bisa jawab dengan benar, bakal ada 3 pemenang yang bisa memenangkan Rp1 juta total hadiahnya nih. Jadi, jangan lupa disimak, like, dan juga subscribe. Bye, Bib.